Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru pada seri tutorial pemanfaatan e-learning sekolah. Insya Allah pada kali ini kita sudah memasuki video atau tutorial kelima, yaitu bagaimana memasukkan video yang kita peroleh dari sebuah channel di YouTube tentang pembahasan materi pembelajaran yang kita ampu pada topik saat ini. Untuk itu, kita langsung membuka e-learning beserta channel YouTube yang dimaksud. Oke, langsung saja Bapak Ibu Guru. Sebelum memasukkan video yang kita peroleh dari channel YouTube ke dalam e-learning kita, maka langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah membuka YouTube, lalu mencari bahan ajar yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu ajarkan atau rencanakan saat itu. Misalnya kami masih berada pada topik seperti minggu lalu atau pada beberapa video yang lalu, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tikar. Setelah saya cari dengan kata kunci ini, maka beberapa pilihan video akan dimunculkan di sini. Silakan Bapak Ibu mencoba kira-kira mana yang sesuai dengan video yang Bapak Ibu perlukan. Oke, saya langsung saja memilih dinamika benda tegar dari channel Fahami Fisika. Kalian tahu nggak sih, mau kalian anak IPA atau IPS? Cukup, kita pause. Selanjutnya kita pergi ke atau menuju ke halaman e-learning kita untuk memasukkan video tersebut pada halaman ini. Kira-kira bagaimana? Yang pertama tentunya setelah login, kita lakukan edit on atau turn edit on atau menghidupkan mode ubah. Untuk menambahkan video di dalam e-learning kita ada dua cara. Yang pertama, menambahkan dengan cara yaitu menambah URL seperti kemarin pada saat kita menambahkan URL dari sebuah website. Ini nanti kita akan mencoba bagaimana menambahkan video yang sama dengan cara URL, dan yang kedua dengan cara menanamkan atau embed. Yang pertama, saya coba menambahkan video tersebut dengan menggunakan URL. Ya. Misalnya di sini saya beri judul video pengantar dinamika rotasi dan kesetimbangan. Selanjutnya URL kita masukkan, alamatnya adalah yang tertera pada bagian atas ini. Kita copy, salin, menuju ke sini, kita klik tempel. Mungkin kita berikan deskripsi sebagai penghargaan dari si pembuat konten.
Ini sebagai penghargaan terhadap pembuat konten, kita cantumkan, atau ini sebagai sumber bahannya. Seperti kemarin, kita buka dalam jendela pop-up, tadi angka 800, atau dibiarkan tetap saja, juga tidak masalah, langsung kita simpan kembali ke kursus. Ini video, lalu bagaimana kalau kita lihat sebagai siswa? Kita ganti peran sebagai siswa. Akan kita buka video ini, maka akan dibuka Kalian tahu pada nggak sih, jendela yang baru, mau kalian anak IPA atau yaitu IPS, kalian nggak akan otomatis pernah bisa lepas dari fisika. akan membuka channelnya Emang nggak bisa dipungkirin lagi, YouTube dari aplikasi dari ilmu channel fisika itu Paham. ada di mana-mana. Ya, yang Bahkan sesimpel pertama. kamu buka pintu aja. Cara yang kedua, yaitu dengan menambahkan video tersebut pada halaman e-learning kita. Sehingga ketika anak membuka video tersebut, anak tidak membuka YouTube, tetapi video dari YouTube yang akan menempel di halaman kita. Caranya adalah kita akan kembali lagi sebagai mode normal atau sebagai guru. Kita on-kan untuk menu editnya, lalu kita tambahkan aktivitas sumber daya, kita pilih adalah label. Kita tambahkan, ya, langsung kita beri judul video pengantar selanjutnya kita tempatkan video ada di bawah ini. Nah, kita kembali lagi ke channel YouTube. Dari video yang tampil sebagian ini, kita klik kanan, maka di sini kita pilih salin kode smart. Kita klik, terus kita buka e-learning kita kembali. Nah, kita buka kode smartnya dengan menampilkan button yang lebih banyak atau button selengkapnya. Nah, kalau di sini tadi untuk salin kode smart ada simbol seperti ini, berarti nanti di e-learning kita cari simbol yang sama, yaitu simbol HTML. Nah, secara otomatis tampilan yang sebelumnya berbentuk layaknya editing text atau text editor, kalau kita klik button atau tombol HTML, maka akan muncul kode-kode. PBR/P ini menunjukkan spasi atau terjadi perubahan baris.
Sehingga kalau di sini itu saya spasi 2 kali, jadi yang pertama adalah ini 1, 2, maka kalau kita lihat kodenya, maka juga akan muncul 2. Sehingga video tadi, kalau akan kita tempatkan antara spasi baris pertama dan baris kedua yang kosong tadi, kita lihat ini adalah baris pertama yang kosong, ini adalah baris kedua yang kosong. Kalau video kita tempatkan pada daerah ini, antaranya ini, berarti ini nanti ditaruh di antaranya ini. Disinilah nanti kode video akan kita tempatkan. Tetapi kalau video kita tempatkan di sebelah sini, ya, misalnya begini, maka video nanti akan ditempatkan pada baris atau pertama. Oke, saya ulang lagi dari awal. Ya, kita enter 1 kali, masukkan kode smart atau tekan tombol HTML untuk fungsi menyematkan kode smart. Jangan lupa ini kursor berada di bagian sini untuk menyematkan kode smart. Setelah baris pertama adalah kita taruh di ini tadi menunjukkan baris kosong yang pertama, ini di bawahnya, terus ini tadi kita copy kode smartnya, kembali lagi ke sini, kita pastekan di sini. Nah, inilah tampilan dari video YouTube dalam bentuk kode. Selanjutnya, video ditampilkan di web ini untuk ukuran 853 ini ada terlalu besar. Kita ubah menjadi ukuran 600. Hati-hati Bapak Ibu ketika mengedit ukuran ini, jangan sampai mengganti kode-kode yang lain karena bisa mengakibatkan kesalahan. Nah, kalau kira-kira salah, bagaimana? Ya, kita hapus saja semua, kita pastekan lagi, ya masih utuh. Nah, ini kita ganti dengan sekitar 600 kali 400. Kita kembalikan lagi ke kode semula atau ke halaman editing biasa. Ya, maka video akan nempel di sini. Berikutnya kita tinggal simpan. Nah, otomatis video sudah ada di sini, dan kalau kita sebagai siswa, bagaimana tampilannya? Nah, ini ada 2 video. Video yang pertama berupa URL, video yang kedua berupa tempelan atau yang biasa kita sebut sebagai embed. Kalian tahu nggak sih? Mau kalian anak IPA atau IPS, kalian nggak akan pernah bisa lepas dari fisika. Emang nggak bisa dipungkirin lagi. Aplikasi dari ilmu fisika itu ada di mana-mana. Bahkan sesimpel kamu buka pintu aja, kamu... Nah, inilah bagaimana cara memasukkan video dari YouTube ke dalam e-learning kita. Silahkan Bapak Ibu memilih apakah dengan menggunakan fasilitas tambah URL seperti layaknya menambahkan alamat-alamat website seperti video saya terdahulu, ataukah video tersebut kita tempelkan pada halaman e-learning kita. Dari kedua ini, tentunya kita harus memilih salah satu. Maka bagaimana untuk menghapus sekiranya dari beberapa ini ada yang salah atau mungkin perlu kita hapus. Caranya sama, kita kembali lagi ke mode guru, mode normal bukan mode siswa, kita on-kan. Nah, link yang tidak dipakai atau mungkin ada kesalahan dan sebagainya, kita klik
terus kita hapus. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengubah urutan? Mestinya ini pengantar seharusnya ada di atas, tetapi ternyata pada pembahasan kali ini ada di bagian bawah. Maka untuk memindah urutan dari materi ini, misalnya video pengantar ini saya taruh di bagian paling atas, maka kita tinggal klik tanda panah 4 ini, perempatan panah ini, kita klik, jangan dilepas, geser ke atas, ya. Kalau sudah sampai ke atas sendiri kita lepas, otomatis video sudah pindah ke bagian atas. Tidak memungkinkan yang lain, juga sama bila mana ada beberapa materi yang urutannya kita ingin pindah sesuai urutan langkah-langkah pembelajaran kita, maka bisa dilakukan dengan klik tanda pindah sumber daya ke tempat ke atas atau mungkin ke bawah. Demikian tutorial video kelima ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video tutorial ke-6 selanjutnya di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.